Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Tertulis di dalam kitab Mazmur 107 ayat 2, judul renungan kita hari ini adalah Pertolongan dan Tanggapan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, cara terbaik mensyukuri keselamatan kita kepada Kristus adalah bersaksi kepada sesama tentang Dia. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Tulisan pada papan yang dipasang di luar toko Dave James di Seattle, Washington, lebih menawarkan jasa pemulihan hidup daripada perbaikan alat pengisap debu. Namun pekerjaan Dave berhubungan dengan keduanya.
Baris teratas pada papan itu selalu memuat tulisan yang sama. Tersedia Alkitab gratis. Adapun baris kedua selalu berubah dan menyajikan perenungan seperti, "Berserahlah untuk awal yang baru." Sampai dekade terakhir ini, James telah memperbaiki ribuan alat pengisap debu dan telah membagikan ribuan Alkitab kepada pelanggannya. Beginilah cara ia mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya dari kehancuran. Sebagai pebisnis yang sukses, Dave James pernah kecanduan narkoba. "Jika Allah tidak mencabut kokain dari diri saya," katanya, "saya bisa mati." Tuhan menolong memulihkannya dan menemukan awal yang baru. Setiap kesaksian tentang Kristus diawali dengan pertolongan darinya yang diikuti suatu respons penuh syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Entah pengalaman kita tentang keselamatan terdengar dramatis atau tidak, yang jelas kenyataannya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Karena telah ditebus, kita seharusnya mau bersaksi tentang hal itu kepada orang lain. Muliakanlah Kristus Raja, pujilah karunia-Nya bagi kita, kabarkan firman-Nya pada semua, itulah tugas kita, cukup itu saja. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Mazmur 107 ayat 3 dan ayat 8 berkata, "Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Pemazmur mengajak umat tebusan untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena Allah telah menebus umat-Nya dari kematian. Mazmur 107 ini adalah sebuah nyanyian yang berupaya mengoreksi pemikiran orang yang enggan bersyukur. Sang pemazmur sampai 4 kali menegur hati orang-orang yang telah dingin dan enggan berterima kasih. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bahkan dalam masa-masa tersulit sekalipun, kita punya banyak alasan untuk bersyukur. Kiranya kita belajar bersyukur kepada Allah atas kebaikan-Nya bagi kita. Mazmur ini merupakan nyanyian syukur umat Israel yang mengalami kasih setia Allah, yang diterima melalui karya penebusan Allah dalam hidup mereka. Penebusan Allah dialami umat tidak hanya dari kungkungan problem kehidupan sosial jasmani umat, namun juga kungkungan problem kehidupan rohani umat. Misalnya, terkait dengan problem kehidupan sosial jasmani, lazim pada masa itu, ketika umat jatuh miskin dan harus menjual sebagian tanahnya, pertolongan Allah dirasakan melalui kerabatnya yang mau menebus tanah yang dijual tersebut dan diberikan kembali kepadanya. Kebaikan hati kerabatnya ini disyukuri sebagai wujud kasih setia Allah yang menolong mereka. Terkait problem kehidupan rohani, umat sering merasakan dirinya sebagai kafilah jiwa, pengembara di padang pasir yang merasakan lapar dan haus jiwanya. Namun pada akhirnya jiwa yang haus dan lapar ini dipuaskan oleh Allah, yang berkenan menunjukkan jalan yang lurus dan benar hingga sampai tujuan. Melalui Mazmur ini, kesetiaan Allah dihayati, dirasakan, dan dialami oleh umat. Umat menyadari, kasih setia Allah bersifat permanen, bukan temporer. Kasih setianya tetap, bukan sementara.
kasih-Nya begitu dalam dan bertahan lama, bukan dangkal dan cepat berlalu. Kasih setia Allah semacam inilah yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan umat untuk mengembangkan kesetiaan mereka dalam beragam kehidupan yang dialami. Ketika Allah merelasikan, mengkoneksikan diri-Nya dalam sebuah kesetiaan yang permanen dengan umat-Nya, umat semestinya tidak membalasnya dengan kesetiaan yang temporer. Kesetiaan kita pada Allah janganlah menjadi kesetiaan jangka pendek, melainkan tetap mewujud dalam kesetiaan jangka panjang. Bersyukur berasal dari kata dasar syukur. Syukur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan rasa terima kasih kepada Allah. Sedangkan mensyukuri berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah. Bersyukur artinya berterima kasih atau mengucapkan syukur. Pengalaman sehari-hari menunjukkan adanya orang-orang tertentu yang kurang mensyukuri berkat-berkat yang diterimanya. Di antara mereka, orang-orang yang kurang bersyukur itu, ada yang hanyut dalam kekecewaan yang sangat dalam, mereka ada yang patah semangat, ngelokro, hilang pengharapan dan kemudian sakit. Mereka kian khawatir, gelisah dan takut menjalani kehidupan yang dirasakan penuh masalah dan menghimpit dirinya. Mengapa seseorang kurang mensyukuri berkat-berkat yang sudah diterimanya? Secara kedagingan dan keduniawian, seseorang kurang bersyukur karena 1. Kurang membiasakan diri untuk bersyukur atau berterima kasih. 2. Kurang memahami kasih setia-Nya. 3. Kurang memahami kedahsyatan dan keajaiban perbuatan-Nya. 4. Serakah. 5. Tertekan dan gelisah. 6. Tidak menuruti kata hati. Dan 7. Hanyut dalam keinginan duniawinya. Sementara itu, banyak orang percaya, termasuk kita, yang selalu bersyukur. Apapun berkat yang diterimanya, mereka senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah dengan segenap hati dan jiwa. Ada beberapa alasan bagi kita untuk mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan, yakni: pertama, karena kita menyadari bahwa Tuhan itu baik dan kasih setia-Nya selama-lamanya. Alkitab mengatakan dalam 1 Tawari 16 ayat 34 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Kedua, karena kita memahami kasih setia dan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 107 ayat 8 berkata, "Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Ketiga, karena kita menyadari bahwa Tuhan bertindak karena baik nama-Nya. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur 52 ayat 9 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi." Keempat, karena kejadian yang dialami dahsyat dan ajaib. Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena itu, teruslah bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang telah kita rasakan dan nikmati." Pentingnya bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat 21 berkata,
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nas hari ini mengungkapkan pesan tentang pentingnya bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan perbuatan-perbuatan ajaib-Nya terhadap manusia. Pernyataan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, mengajak orang untuk bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah salah satu sifat-Nya yang menunjukkan bahwa Dia setia dalam segala hal, tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika orang mengalami kesulitan atau berkat dalam hidup mereka, mereka seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya yang tak tergoyahkan. Pernyataan, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, merujuk kepada tindakan-tindakan luar biasa atau ajaib yang dilakukan oleh Tuhan terhadap manusia. Alkitab seringkali mencatat perbuatan ajaib Tuhan seperti penyelamatan, perlindungan, penyembuhan, atau pemenuhan kebutuhan yang dilakukannya terhadap umat-Nya. Pemazmur ini menegaskan bahwa manusia seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena tindakan-tindakan ajaib-Nya ini. Secara keseluruhan, pernyataan ini menekankan pentingnya bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya dan perbuatan-perbuatan ajaib-Nya yang mengarah pada perlindungan, penyelamatan, dan berkat bagi manusia. Mazmur ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita dan untuk selalu mengucap syukur kepada-Nya. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dalam Mazmur 107 ayat 21 mengandung beberapa pesan yang dapat direnungkan. Pertama, kita harus bersyukur atas kasih setia Tuhan. Pernyataan ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah salah satu sifat-Nya yang tak tergoyahkan. Ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan bersyukur atas cinta dan kesetiaan Tuhan terhadap manusia, bahkan dalam situasi yang sulit. Kedua, kita mengakui perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Mazmur ini mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang terjadi dalam hidup manusia. Hal ini bisa mencakup penyelamatan dari bahaya, penyembuhan dari penyakit, pemenuhan kebutuhan, atau berkat-berkat lainnya. Pesan ini mengajak kita untuk mengakui dan mengingat perbuatan-perbuatan luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Ketiga, pepedulian Tuhan terhadap manusia. Pernyataan ini juga mencerminkan ketulusan Tuhan dalam membantu dan merawat anak-anak manusia. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli terhadap umat manusia dan siap memberikan pertolongan ketika diperlukan. Keempat, kita harus menghargai hubungan dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan adalah cara untuk memperkuat hubungan kita dengannya. Ketika kita bersyukur atas kasih setia dan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita, kita menunjukkan rasa penghargaan dan ketaatan kepada-Nya. Kelima, mengajak kita untuk tidak melupakan Tuhan. Mazmur ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan Tuhan dalam kesibukan kita sehari-hari. Terkadang, kita cenderung lupa akan kasih setia Tuhan saat menghadapi tantangan atau meraih kesuksesan. Oleh karena itu, pesan ini mengajak kita untuk selalu mengingat dan bersyukur kepada Tuhan. Secara keseluruhan, pernyataan dalam Mazmur 107 ayat 21 adalah sebuah panggilan untuk menghargai, mengingat, dan bersyukur atas kasih setia Tuhan serta perbuatan-perbuatan ajaib-Nya dalam hidup manusia. Karena itu,
Renungan ini adalah pengingat penting tentang hubungan kita dengan Tuhan dan rasa syukur yang seharusnya kita miliki terhadapnya. Apakah artinya bahwa firman telah menjadi manusia? Istilah firman digunakan dengan berbagai cara di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Baru, ada dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai firman, rema dan logos. Keduanya mengandung arti yang sedikit berbeda. Rema mengandung makna, kata yang diucapkan. Sebagai contoh, di dalam Lukas 1 ayat 38, ketika malaikat memberitahu Maria bahwa ia akan mengandung anak Allah, Maria membalas, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Rema itu. Logos mempunyai makna yang lebih luas dan filosofis. Istilah ini digunakan di dalam Yohanes 1. Pada umumnya keseluruhan pesan yang tersirat, dan paling sering digunakan untuk merujuk pada pesan Allah kepada umat manusia. Sebagai contoh, Lukas 4 ayat 32 berkata bahwa, ketika Yesus mengajar, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya, logos, penuh kuasa. Para pendengar tidak hanya takjub atas kata-kata pilihan Yesus, melainkan juga oleh keseluruhan pesannya. Firman di dalam Yohanes pasal 1 sedang merujuk kepada Yesus. Yesus adalah keseluruhan dari pesan itu, semua yang hendak disampaikan Allah kepada manusia. Pasal pertama Yohanes memberi sebuah pengertian akan hubungan antara Allah dan Putra sebelum Yesus datang ke bumi sebagai manusia. Ia berada dengan Bapa dari sebelumnya. Ia terlibat dalam penciptaan segala sesuatu, dan ia adalah terang manusia. Sang Firman, atau Yesus, adalah perwujudan semua yang adalah Allah. Akan tetapi Allah Bapa adalah Roh, ia tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Pesan kasih dan keselamatan yang telah diserukan Allah melalui para nabi telah diabaikan selama berabad-abad. Dengan terlalu mudah manusia mengabaikan pesan Allah yang tak terlihat dan berlanjut dalam dosa dan pemberontakan mereka. Jadi, pesan itu menjadi manusia, mengenakan darah daging, dan berdiam di antara kita. Bahasa Yunani menggunakan istilah logos untuk membahas pikiran, logika, atau hikmat seseorang. Yohanes menggunakan konsep Yunani itu untuk menyampaikan bahwa Yesus, pribadi kedua dalam Tritunggal, adalah ekspresi diri Allah kepada dunia. Di dalam Perjanjian Lama, firman Allah menjadikan alam semesta dan menyelamatkan orang yang tersiksa. Dalam pasal pertama Injil Yohanes, ia sedang berbicara baik kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi supaya mereka menerima Kristus yang kekal. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan di dalam Lukas 20 ayat 9-16 guna menjelaskan mengapa firman harus menjadi darah daging. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain. Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu.
Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu, dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Di dalam perumpamaan ini, Yesus sedang mengingatkan para pemuka agama Yahudi bahwa mereka telah menolak para nabi dan mereka sedang menolak Sang Putra. Sang Logos, firman Allah, akan ditawarkan pada semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Karena firman telah menjadi manusia, kita mempunyai seorang imam agung yang dapat berempati dengan kelemahan kita, seorang yang telah dicobai dalam segala rupa, sama seperti kita, akan tetapi ia tidak melakukan dosa. Apa saja ayat Alkitab tentang rasa syukur? Mari kita jawab. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukur dalam segala keadaan, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita dan bersukacita karenanya. Dan apapun yang kamu lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, lakukanlah segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia baik, karena kasih setianya untuk selama-lamanya, setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna, datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang, yang padanya tidak ada variasi atau bayangan karena perubahan. Aku tidak henti-hentinya mengucap syukur karena kamu, sambil mengingat kamu dalam doaku, dan biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, yang kepadanya kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Sebab itu marilah kita bersyukur karena telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan marilah kita mempersembahkan ibadah yang berkenan kepada Allah, dengan penuh hormat dan kekaguman. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia baik, sebab cintanya yang teguh bertahan selamanya. Dan kita tahu, bahwa bagi mereka yang mengasihi Allah, segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan, bagi mereka yang dipanggil menurut kehendak-Nya. Mengucap syukur senantiasa dan atas segala sesuatunya kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur mengucap syukur. Bersoraklah dengan penuh sukacita bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Layani Tuhan dengan senang hati, datanglah ke hadirat-Nya dengan bernyanyi. Ketahuilah bahwa Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah yang menjadikan kita, dan kita adalah milik-Nya. Kita adalah bangsa-Nya, dan domba di padang rumput-Nya. Masuki gerbang-Nya dengan ucapan syukur, dan pelataran-Nya dengan pujian. Bersyukurlah padanya, memberkati namanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setia-Nya kekal selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya turun-temurun. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korbannya, memuliakan Aku, kepada orang yang mengatur jalannya dengan benar, Aku akan menunjukkan keselamatan dari Tuhan dalam segala hal dan dimanapun kami menerimanya dengan segala rasa syukur.
Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana adanya sekarang ini, dan kasih karunia-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras dari mereka, padahal bukan aku yang melakukannya, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, hatiku percaya padanya, dan aku tertolong, hatiku bergembira, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara dapat melihat di ayat berikut. Mazmur 118 ayat 24, Kolose 3 ayat 17, Mazmur 136 ayat 1, Yakobus 1 ayat 17, Efesus 1 ayat 16, Kolose 3 ayat 15, Ibrani 12 ayat 28, Mazmur 107 ayat 1, Roma 8 ayat 28, Efesus 5 ayat 20, Mazmur 100 ayat 1-5, Mazmur 50 ayat 23, Kisah Para Rasul 24 ayat 3, 1 Korintus 15 ayat 10, Matius 6 ayat 21, Mazmur 28 ayat 7. Saya juga bacakan untuk saudara sebagai penutup, Kolose 3 ayat 16 berkata, "Biarlah firman Kristus diam dengan berlimpah di dalam kamu, sambil mengajar dan menasihati satu sama lain dengan segala hikmat, sambil menyanyikan mazmur dan himne serta nyanyian rohani, dengan rasa syukur dalam hatimu kepada Allah. Engkaulah Allahku, dan aku akan mengucap syukur kepadamu. Kamu adalah Tuhanku. Saya akan memuji Anda. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia baik, karena cintanya yang teguh bertahan selamanya. Oleh Dia marilah kita senantiasa mempersembahkan korban puji-pujian kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang menyebut nama-Nya." Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih,
dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.